Oke, kita mulai ya. Oke, jadi ini adalah topik yang akan kita bahas di mata kuliah Nanoteknologi Pertanian dan Pemrosesan Makanan. Kali ini topiknya adalah tentang peranan nanoteknologi di pemrosesan makanan. Jadi di minggu lalu, bukan minggu lalu ya, di pertemuan sebelum libur, kalian sudah belajar tentang nanostruktur dan nanostruktur buatan di makanan. Sekarang kita akan membahas peranan nanoteknologi dan nanomaterial apa saja yang terlibat dalam proses food processing ini. Oke, jadi ini adalah outline yang akan kita pelajari hari ini tentang peranan nanoteknologi di pemrosesan makanan. Jadi di sini saya bilang nanobioteknologi di food processing ya, karena nggak cuma nanoteknologi, tetapi juga material-material yang dibuat oleh proses green sintesis dan juga oleh misalnya mikroorganisme. Jadi di sini materialnya ada berupa nanoaditif, kemudian ada nanodispersi dan nanokapsul, kemudian ada nanolaminates, ada nanofiber dan nanotube, ada juga nanofrying, dan yang terakhir adalah nanoteknologi dalam proses monitoring kualitas makanan. Nah, di proses monitoring ini kita bagi menjadi dua, yaitu ada nanosensor untuk identifikasi bakteri ataupun mikroorganisme patogen, dan yang kedua adalah tentang nanofiltrasi. Yang pertama tentang food processing. Jadi apa sih food processing itu? Food processing itu adalah proses konversi dari produk agrikultur menjadi makanan atau konversi makanan menjadi bentuk lain. Nah, dalam industri-industri makanan itu sendiri digunakanlah berbagai macam metode untuk pemrosesan makanan yang fungsinya adalah untuk meningkatkan produksi makanan itu sendiri, kemudian memperbaiki kualitasnya, kemudian konsumsinya yang fungsinya adalah untuk memuaskan kebutuhan dari konsumen. Jadi ini adalah fungsi-fungsi food processing itu sendiri untuk meningkatkan tekstur, kemudian konsistensi, kualitas, keamanannya, dan juga masa simpan dari makanan itu sendiri. Nah, food processing itu termasuk di dalamnya adalah berbagai macam material-material mentah yang secara signifikan dia membutuhkan proses keamanan yang tinggi dan juga harus ada regulasi yang ketat tentang prosesnya. Nah, mengenai proses food atau makanan yang sudah diproses ini tentu dia memiliki sifat yang resisten terhadap kontaminasi dan juga dia nyaman untuk dibawa dalam jarak yang panjang dan juga untuk penyimpanannya dia cenderung lebih lama jika dibandingkan dengan makanan segar. Jadi ini adalah ilustrasi tentang food processing itu sendiri. Food processing itu adalah proses dari kebun sampai tersaji di piring kita. Jadi mulai dari petani ataupun peternak, kemudian diproses di pabrik ataupun industri makanan, sampai ke konsumen dan juga akhirnya akan berperan dalam proses perekonomian di suatu negara. Oke, untuk perkembangan nanoteknologi sendiri di pemrosesan makanan itu ada beberapa hal, diantaranya adalah untuk smart delivery dari suatu nutrisi, kemudian untuk nanoenkapsulasi dari nutraceutical, kemudian untuk separasi dari protein, kemudian untuk deteksi kontaminasi makanan, dan juga untuk selective binding dan untuk menghilangkan kontaminan biologis dan juga kimia dari makanan dan air. Nah, salah satu contohnya adalah inkorporasi nanopartikel. Jadi nanopartikel itu sekarang sudah berperan dalam pemrosesan makanan yang fungsinya adalah untuk meningkatkan rasa, kemudian warna, kemudian stabilitas dari makanannya itu sendiri, meningkatkan kualitas, dan juga untuk memperpanjang masa simpan dari produk-produk makanan. Nah, ini seperti contohnya, di sini ada nanoemulsi, kemudian ada juga yang tadi inkorporasi nanopartikel ke dalam matriks makanan, dia akan mengubah struktur dan komposisi, dan juga mengubah sifat fisiko-kimia dari makanan itu sendiri, sehingga dia akan meningkatkan berbagai cita rasa dalam makanan. Oke, kemudian keuntungan yang bisa didapat dengan adanya nanoteknologi itu sendiri adalah kita bisa menciptakan makanan yang lebih sehat.
Kemudian makanan yang lebih sehat itu misalnya dengan kandungan lemak yang lebih rendah, kemudian kadar garam dan gula yang lebih rendah, tetapi dalam waktu yang bersamaan makanan ini bisa meningkatkan kadar proteinnya, kemudian seratnya dan juga komposisi dari vitaminnya. Nah, karena adanya benefit ini kita bisa menambahkan yang namanya nanofood additive yang fungsinya adalah untuk meningkatkan ataupun membuat rasa baru dan tekstur yang baru terhadap suatu makanan. Kemudian sekarang juga sudah diantisipasi bahwa makanan di masa yang akan datang itu bisa dimodifikasi secara nutrisinya, kemudian rasanya dan juga warna yang fungsinya untuk meningkatkan kepuasan terhadap konsumen ataupun adanya demand terhadap makanan yang sehat. Oke, dan bahkan sekarang ada yang namanya istilah intelligent food, makanan pintar ya. Jadi makanan pintar ini dia memiliki fungsi bahwa bisa mendeteksi alergi dari orang yang akan memakannya. Misalnya dia alergi terhadap komposisi tertentu, maka si makanan ini bisa mencegah alergi tersebut masuk ke dalam tubuhnya. Nah, contoh lain dari penggunaan nanoteknologi di food processing itu misalnya adalah di nanofrying. Nanofrying ini dia menggunakan produk nano keramik sehingga dia bisa mereduksi hampir separuh dari konsumsi minyak yang ada di restoran, kemudian di fast food juga. Kemudian ada nanofiltrasi, dia bisa memiliki keuntungan untuk proses desalinasi, kemudian demineralisasi, filtrasi dari produk susu, kemudian whey, kemudian jus dari buah-buahan dan juga sayur, dan juga berfungsi untuk purifikasi air. Dan bahkan sekarang proses nanoteknologi ini sudah banyak dikembangkan untuk mengembangkan cultured meat. Jadi daging yang dikultur dalam skala laboratorium gitu ya, ataupun untuk proses in vitro gitu ya, tanpa membunuh hewan itu sendiri. Jadi di sini saya ambil cuplikan di berita tahun 2021 bahwa cultivated meat itu adalah sejenis daging yang dikultivasi secara in vitro gitu ya. Kemudian secara energi dia itu memiliki konsumsi energi yang hampir sama jika dibandingkan dengan kita mengambil daging dari peternakan. Jadi dalam waktu 10 tahun ke depan misalnya, bahwa harga lahan itu akan semakin mahal, kemudian harga hewan ternak juga semakin mahal karena harga pakannya juga ikut meningkat, maka proses peternakan itu sendiri akan sama mahalnya dengan proses cultivated meat ini. Jadi industri pangan dia akan lebih memilih cultivated meat dibandingkan dengan membuat peternakan hewan gitu ya. Nah, prosesnya ini seperti di sini. Jadi dari hewan ternak yang hidup itu dilakukan biopsi, pengambilan jaringan. Kemudian dari jaringan itu misalnya ada diambil jaringan adiposa, jaringan lemak, kemudian sel otot untuk daging, kemudian ada juga embryonic stem cell, dipilih masing-masingnya. Kemudian dari sel itu dia akan dikembangbiakan dalam suatu scaffold, jadi tempat ada template-nya. Nah di template inilah dia akan berdiferensiasi menjadi sel yang kita inginkan. Misalnya kita mau mengkultivasi dagingnya saja, berarti kita akan mengambil sel otot gitu ya. Atau misalnya kita mau mengembangbiakan jaringan lemaknya, maka kita ambil dari sel adiposanya. Kemudian template itu bisa berupa mikroporos, kemudian ada juga mikroribbon atau juga kolagen gel. Nah, setelah dia tumbuh dalam suatu medium scaffolding ini, kita ambil kemudian diperbanyak dalam suatu bioreaktor dalam media tertentu. Nah, ketika dia sudah tumbuh, tersuspensi secara merata, maka kita bisa panen. Nah, dari panen inilah kita akan mendapatkan jaringan hewan tersebut. Misalnya kita mau ambil dagingnya ataupun jaringan lemaknya dan lain sebagainya. Nah, inilah yang nanti akan dikomersialkan dan dijual ke industri pangan. Jadi stem cell based culture meat itu sekarang tidak lagi berupa science fiction ya. Jadi kenyataan itu memang sudah ada. Nah ini kurang lebih prosesnya itu seperti apa sih
cultured meat itu dikembangbiakan. Ya, kita lihat di sini. Feeling hungry? Would you eat a steak grown in a laboratory? Would you take a bite of a cheeseburger made by a scientist? Technology startups and scientists are placing big bets on lab-grown meats. Currently, livestock is responsible for around 15% of the global greenhouse gas emissions. We could see this number rise in the coming decades. According to the World Economic Forum, the world population is expected to be close to 10 billion by 2050. That is a lot of mouths to feed. This population boom and rising incomes will cause demand for meat products to rise by as much as 88%. To feed the world's growing demand for meat, we already use around 27% of the world's arable land to raise livestock. We need to find a more sustainable way of satiating this rising demand. One path to the future of sustainable eating could start with lab-grown meats. Not to be confused with plant-based meat alternatives, lab-grown meats are cultured in the lab using cells which were originally derived from live animals. In theory, this cultured meat would use fewer of the planet's resources, and no animals need to be slaughtered in the process. Cultured meat might become a regular part of our diets in the coming years, making its way onto the dinner table and appearing in some of our favorite restaurants. Nonetheless, the prospect of this Meat 2.0 raises a lot of complex social, ethical, and technical questions. And, simply put, some people find the idea of eating meat from a lab weird. So what is lab-grown meat, and how is it made? First, a technician takes cells from a live animal. These cells are grown up in a lab to permanently establish a culture called a cell line. Once a good cell line has been established, a sample is introduced into a bioreactor. This is essentially a culture medium which contains all the materials the cells need to grow. The cells in the bioreactor grow and multiply exponentially and are then harvested. Once harvested, the meat cells can be formed into any number of unstructured items, from patties to sausages. In the future, it may be possible to use technologies such as 3D printing and edible scaffolds to create particular cuts of meat, like chicken legs and T-bone steak. However, this is likely to be much more difficult than producing ground meat. The technology's first public proof of concept appeared in 2013 in the Netherlands. Partially funded by Google co-founder Sergey Brin, Dr. Mark Post and his researchers at the University of Maastricht spent a little over $300,000 creating the world's first cultured meat hamburger. It was described as like an animal protein cake. The burger was even taste tested live on television and got positive reviews in general. However, the lab-grown burger lacked one central element: fat. In the meat that we eat every day, there are different types of muscles, connective tissues, lipids, bones, and fat that give flavor and texture to the food. To this day, one of the biggest challenges with lab-grown meat is giving them the flavors and textures that you might expect from biting into a steak or burger. However, this has not stopped entrepreneurs and scientists from trying. Today, startup companies are working to bring lab-grown beef, chicken, and even fish to dinner tables around the world. Aside from the regulatory hurdles, these startups need to find a way to scale up cultured meat while reducing costs. Moreover, there are other technological challenges. These include developing better cell lines and cheaper culture media, reducing the time it takes for the cells to grow, and scaling up what are now small-scale operations. They will also need to find an alternative to the use of fetal bovine serum, which is derived from cow fetuses and is added to culture media. The use of the serum is a major barrier for an industry that is trying to take animals out of the equation.
The cultured meat also needs to taste good or be close enough to more traditional dishes that the public won't mind that it comes from a lab. Until cell-based meat makes the leap from the lab to your dinner table, there are some delicious plant-based meat options you can consider that are gaining traction. Companies like Beyond Meat and Impossible Foods offer customers meat-free options made from water, soy protein, coconut, sunflower oil, and natural flavorings. Some argue that the current appeal and adoption of plant-based meats by major restaurants could be a precursor to the coming age of cultured meat dishes. Oke, jadi itu tentang bagaimana caranya daging itu ditumbuhkan di lab gitu ya, secara in vitro sebagai pengganti dari peternakan gitu. Jadi selain mungkin dulu kalian sudah pernah dengar juga kalau daging itu bisa digantikan oleh protein nabati. Jadi misalnya kayak stik tempe tapi rasanya seperti daging gitu ya. Nah sekarang ini beneran dengan adanya teknologi lab grown meat ini memang dagingnya itu terbuat dari jaringan hewan asli yang kemudian diambil dari stem cell, setelah itu diperbanyak di lab dan akhirnya terbentuklah jaringan-jaringan otot untuk proses produksi makanan seperti itu. Oke, selain itu ada juga IoT, jadi Internet of Nanothings, bekerja sama dengan proses nanoteknologi. Ini secara bersamaan dia mampu melakukan real-time insight, jadi secara di waktu tersebut itu bisa mendeteksi misalnya adanya kontaminasi dari senyawa kimia atau senyawa biologi ataupun kontaminasi dari mikroorganisme patogen gitu ya atau virus dalam pemrosesan makanan, sehingga kita bisa langsung mengidentifikasi ataupun kita bisa mencegah bagaimana kontaminasi itu bisa terjadi. Nah, selain itu proses IoT juga dia bisa memonitoring kesehatan para pekerjanya dengan cara memakai wearable device, sehingga kita bisa meminimalkan kemungkinan dari penyebaran bakteri dan virus patogen tersebut. Nah, untuk proses food product processing ini biasanya dibedakan menjadi dua untuk pengaplikasiannya. Jadi ada yang nano inside, artinya nanoteknologinya itu dimasukkan ke dalam aditif makanan, kemudian ada juga nano outside yang artinya nanoteknologinya dipakai di bagian luar makanan atau untuk packagingnya, untuk pengemasannya. Nah, dengan adanya nanopartikel dalam pemrosesan makanan ini, sebetulnya kita juga harus mempertimbangkan bagaimana sisi keamanan dari nanomaterial yang dipakai. Apakah itu toksik untuk makanan itu sendiri ataupun mungkin bisa merubah cita rasa ataupun penampilan dari produk tersebut itu. Nah, jadi ini contohnya, contoh aditif nano inside. Jadi food aditif itu adalah senyawa-senyawa atau substansi yang ditambahkan ke dalam makanan yang fungsinya untuk membuat cita rasanya menjadi lebih baik ataupun dia lebih awet ya. Nah, untuk tipenya itu sendiri ada yang natural, jadi dia memang diekstrak dari bahan alam, misalnya dari buah ataupun sayur. Nah, ini contohnya ada pewarna makanan gitu ya. Kemudian ada yang nature identical, jadi ini adalah senyawa sintetis yang dibuat secara kimiawi yang sifatnya itu menyerupai senyawa alami. Kemudian ada juga yang tipe artificial, jadi dia betul-betul buatan yang memang di alam itu tidak ada. Kemudian ini adalah contoh dari food packaging. Jadi food packaging sekarang itu karena styrofoam itu sudah dilarang oleh pemerintah, kebanyakan rata-rata untuk food packaging itu berupa plastik yang yang bisa digunakan berulang kali seperti ini ataupun kaca gitu ya, dan yang mudah didegradasi, sekali buang yang paling gampang itu adalah yang terbuat dari kertas minyak seperti ini. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke tipe-tipe nanomaterial di food processing? Nggak ada, masih jelas ya. Oke, kita lanjut ke tipe-tipe nanomaterial dalam pemrosesan makanan. Jadi yang pertama adalah nanoaditif, zat tambahan makanan. Food additive itu adalah senyawa kimia yang ditambahkan ke makanan untuk meningkatkan keamanan dari makanan itu sendiri, kemudian tekstur,
rasa, kemudian masa simpannya, dan juga membuat makanan menjadi lebih menarik, kemudian affordable, dan juga dia bisa lebih mudah terjangkau oleh para konsumen. Contoh-contoh dari nano aditif ini ada untuk pewarna, kemudian pemanis, ada enzim, antioksidan, emulsifier, pengawet, kemudian thickener, anti-caking, gelling, dan juga racing agent. Nah, yang jelas untuk food aditif ini dia harus aman untuk dikonsumsi untuk manusia, kemudian dia ada regulasinya, artinya ini sudah diatur oleh pemerintah tentang dosis ataupun penggunaannya, dan juga harus di-approve, harus diterima sebelum dimasukkan ke dalam makanan. Dan yang paling penting adalah ketika suatu makanan ditambahkan senyawa aditif, maka itu harus clearly labeled, dia harus ada ditulis dalam packaging-nya itu sendiri. Nah, contoh-contoh nanomaterial yang digunakan sebagai food aditif dan juga sudah banyak digunakan itu contohnya adalah sintetik amorfosilika SAS. Jadi masing-masing food aditif itu dia memiliki kode ya. Mungkin kode ini kalau di Indonesia itu diatur oleh BPOM misalnya. Nah, SAS ini dia fungsinya sebagai clarifying agent untuk minuman dan juga anti-caking agent di makanan. Selain itu ada juga titanium oxide. Nah, titanium oxide ini dia fungsinya sebagai pemutih, kemudian untuk brightening, mencerahkan, anti-caking agent, kemudian flavor enhancer, dia meningkatkan rasa dari makanan itu sendiri. Kemudian untuk material lain ada iron oxide, itu dia digunakan sebagai food colorant, dia sebagai pewarna makanan. Kemudian ada material-material lain juga yang digunakan sebagai food aditif, tapi masih didiskusikan, masih diperbincangkan bagaimana keamanannya ataupun seberapa besar dosis yang bisa ditoleransi oleh tubuh manusia. Contohnya ada silver, kemudian ada gold, ada kalsium silikat, ada magnesium silikat, dan ada talc. Talc itu semacam kalsium karbonat atau lime ya. Nah, dengan cara penambahan nanoaditif ini bisa digunakan untuk meningkatkan fisiologis dari makanan itu sendiri dan juga untuk menurunkan risiko terhadap kontaminasi makanan. Kemudian material yang kedua itu ada tipe nanodispersi dan nanokapsul. Nah, kita tahu makanan itu kan sebetulnya kita makan karena ada senyawa yang dibutuhkan oleh tubuh ya. Misalnya vitamin, kemudian ada antioksidan, ada antimikroba, ada untuk rasanya itu seperti apa, kemudian di dalamnya juga ada preservatif pengawet. Nah, food fundamental ingredients ini dia itu berada dalam bentuk berbagai macam molekular ataupun fisik, dan kemudian juga jarang dikonsumsi dalam bentuk yang murni. Jadi nggak mungkin kita makan cuman vitamin aja ataupun misalnya makan cuman mineral aja, tapi itu kan semuanya dibungkus oleh sesuatu. Nah, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan fundamental ingredients dari suatu makanan? Itu biasanya kita harus memakai yang namanya delivery system, sistem penghantaran. Nah, sistem penghantaran ini dia bisa membawa komposisi fungsional ke site yang diinginkan. Kemudian bisa juga mengontrol bagaimana cara rilisnya, kemudian bisa juga melindungi dari degradasi secara kimia ataupun biologis, dan juga dia kompatibel terhadap produk-produk makanan tertentu. Nah, contoh dari nano-based delivery system yang biasa digunakan dalam industri makanan itu adalah ada association colloid, kemudian ada tipe emulsifikasi dan emulsi, kemudian ada nanosetikal, ada juga biopolymeric nanoparticles. Jadi seperti ini bentukan dari delivery sistemnya. Ada liposom, ini sudah kita pelajari di biologi sel molekuler ya, yang bentukannya itu seperti membran lipid bilayer. Ini digunakan sebagai carrier yang fungsinya baik untuk menghantarkan nutrisi ataupun mengantarkan obat-obatan. Jadi ini adalah contoh-contoh dari nanoscale delivery system. Nah, kita masuk ke tipe nanodispersi yang pertama, yaitu association colloid. Jadi tipe colloid ini adalah suatu sistem yang stabil dari substansi tertentu atau senyawa kimia tertentu yang dia biasanya ukurannya adalah partikel yang sangat kecil. Kemudian dia terdispersi dalam suatu fase yang kontinu. Artinya berarti biasanya dia
berada dalam fase liquid. Kemudian bagaimana karakteristik dari koloid ini? Koloid ini dia memiliki sifat larutan yang transparan. Kemudian untuk ukurannya dia berkisar di antara 5 sampai 100 nano. Kemudian digunakan untuk proses enkapsulasi dan juga untuk menghantarkan komponen-komponen yang polar, non-polar, ataupun amfifilik. Kemudian dari segi pembuatannya dia bisa dibuat secara spontan dan secara termodinamis dia stabil. Nah, contoh dari koloid yang biasa digunakan adalah seperti micelle gitu ya, kemudian ada juga vesicle, ada bilayer, kemudian ada reverse micelle, dan juga ada tipe micelle lain. Misalnya ada liquid crystal ataupun yang tipe non-spherical. Tapi penggunaan koloid ini ada juga dia kekurangannya. Kekurangannya yaitu dia bisa mengubah cita rasa dari makanan ataupun ingredients tertentu, dan juga dia mungkin bisa terdisosiasi jika berada dalam suatu konsentrasi yang terlalu rendah gitu ya. Nah, kemudian yang tipe kedua adalah nanoemulsifikasi dan nanoemulsi. Jadi emulsi itu adalah produknya, kalau emulsifikasi itu adalah proses pembuatan emulsinya. Jangan ketukar ya. Nah, nanoemulsi itu adalah emulsi dengan diameter droplet yang kurang dari 100 sampai 500 nano, di mana dia bisa diproduksi dengan cara menggunakan high energy approach, misalnya ada mikrofluidisasi, kemudian ada high pressure valve, ada homogenisasi, ada juga ultrasonikasi, ataupun bisa dibentuk dengan cara pendekatan low energy, misalnya dengan emulsifikasi spontan, kemudian ada fase inversi, ada juga emulsifikasi membran. Nah, contoh-contoh ingredients yang biasa dibuat dalam bentuk emulsi itu ada tipe pemanis, kemudian ada dressing, ada flavored oil, ada minuman-minuman tertentu, atau juga makanan-makanan proses yang diproduksi menggunakan nanoemulsi, di mana dia bisa mempertahankan cita rasa tertentu. Kemudian untuk functional food ingredients itu bisa diinkorporasikan ke dalam berbagai macam fase droplet. Bisa ke dropletnya itu sendiri, bisa ke interfacial region, daerah interface, daerah permukaan, ataupun di fase continuous-nya, jadi di fase liquidnya. Kemudian tipe yang paling banyak digunakan untuk emulsi makanan dalam emulsifier itu adalah protein hidrokoloid yang biasanya dia berupa produk turunan dari susu, kemudian telur, ada juga kacang kedelai, kolagen, ataupun gelatin. Jadi ini adalah tipe-tipe emulsi. Emulsi yang konvensional yang pada umumnya itu adalah seperti ini ya, seperti droplet. Kemudian nanoemulsi, jadi nanoemulsi itu adalah seperti droplet ini, hanya saja ukurannya berupa nano, bentuk nano. Kemudian ada Pickering emulsion, jadi Pickering emulsion ini adalah emulsi yang sebetulnya dia ukurannya besar seperti konvensional, tetapi untuk permukaannya dia diselimuti oleh solid lipid particle. Jadi kita lihat di sini ya, yang warna abu-abu ini kan sama dengan ini. Jadi permukaannya itu dibungkus oleh solid lipid particle. Kemudian ada juga tipe yang multi-layer emulsion. Jadi dia emulsinya itu dilapisi, bagian luarnya itu secara berlapis-lapis. Kemudian ada multiple emulsion. Multiple emulsion ini adalah tipe emulsi dalam emulsi. Jadi ada bahan di dalam bahan ya. Misalnya ini ada air dalam droplet minyak. Kemudian di luarnya ini biasanya adalah liquid phase-nya, misalnya berupa air lagi ataupun minyak. Ada juga tipe HIPES. HIPES itu adalah high internal phase emulsion. Kemudian ini ada solid lipid particle. Jadi ini adalah tipe-tipe teknologi emulsi yang ada saat ini. Nah, untuk fase-fase dropletnya itu dibedakan menjadi 3. Jadi ada yang tipe continuous phase. Continuous phase-nya itu ada di bagian luar. Jadi ini adalah cairan yang membawanya. Cairannya bisa berupa minyak ataupun air. Kemudian yang bulat-bulat ini adalah fase terdispersinya. Dia dropletnya. Berarti dia emulsinya. Kemudian ada juga yang dibawa ke daerah interfasial. Dia di bagian permukaan dari dropletnya itu sendiri.
Oke, kalau di bidang obat-obatan itu ada yang namanya nanosized self-assembled structure liquid, NSSL. Ini dia memungkinkan adanya proses enkapsulasi dan juga transfer dari komponen aktif. Misalnya untuk nutraceutical, kemudian essential oil, obat-obatan, yang semuanya itu diinkorporasikan ke dalam makanan. Nah, untuk nanodrop sendiri itu dia memungkinkan proses transport dari komponen-komponen yang bernutrisi yang biasanya dia tidak terlarut dalam air dan lemak. Nah, ini sebagai contohnya, ini adalah sama seperti gambaran ini ya. Fase-fase droplet hanya saja berada di berada di continuous phase yang berbeda. Jadi kalau yang gambar sebelah kiri itu continuous phase-nya itu adalah minyak, sedangkan yang bagian kanan itu continuous phase-nya adalah air. Nah, di bagian yang minyak ini berarti bagian interfacial region-nya itu adalah bagian dari ekornya ya. Berarti dia adalah hidrofobik. Kemudian bagian yang dalamnya karena dia terdispersi dalam droplet air berarti ini adalah hidrofilik. Nah, untuk kebalikannya karena continuous phase-nya ini air, maka bagian interface region-nya ini adalah kepala yang sifatnya polar, berarti dia adalah yang hidrofilik. Sedangkan bagian yang dalamnya itu adalah droplet minyak, berarti dia adalah yang hidrofobik. Nah, kalau diperbesar gambarannya itu kira-kira seperti ini. Jadi ini adalah oil droplet dalam continuous phase-nya air. Nah, droplet ini bagian interface-nya itu kalau diperbesar tampak seperti ini. Dia ada bagian amphiphilic biopolimer ataupun protein, kemudian ada juga surfaktan ataupun partikel-partikel lain. Nah, sebetulnya bagian yang menempel di interface ini adalah komponen-komponen yang juga ada di bagian continuous phase. Di sini kita lihat ya, ada bagian yang hijau ini amphiphilic, di sini ada, kemudian bagian protein juga ada, kemudian ada seperti membran lipid bilayer, di sini surfaktan juga ada, dia terdispersi dalam continuous phase-nya, ada juga partikel. Dan yang ada di dalam dropletnya ini adalah, yang kuning ini adalah droplet dari minyak. Nah, sekarang kita akan lihat lebih jauh seperti apa sih emulsi itu. Jadi emulsi itu ada yang tipe simple emulsion, yang dia emulsi sederhana, misalnya adalah tipe oil in water, minyak dalam air, ataupun water in oil, air dalam minyak. Nah, sistem delivery ini memungkinkan adanya proses enkapsulasi dan juga untuk penghantaran berbagai macam properti yang bisa dibuat dengan cara nanostructure multiple emulsion ataupun nanostructure multilayer emulsion. Nah, contoh dari simple emulsion ini adalah oil in water, in oil, OWO, ataupun water in oil, in water, WOW. Jadi sini kita lihat continuous phase-nya itu apa, kemudian yang dienkapsulasinya itu apa. Nah, kedua tipe ini adalah tipe emulsi yang bisa menghantarkan functional food ingredient yang kemudian dia dienkapsulasi dalam suatu fase. Fasenya bisa fase air ataupun fase minyak ataupun di fase interface-nya, di permukaan dropletnya itu sendiri. Nah, dengan cara penghantaran dengan emulsi ini dia memungkinkan bahwa satu single delivery system ini dia bisa membawa berbagai macam functional food dan juga dirilisnya itu bisa tergantung pada bagaimana trigger di lingkungannya, apakah ada pemicu untuk merilis ataupun tidak. Kemudian nanoemulsion juga dia bisa digunakan dalam proses antimicrobial activity dan juga bisa digunakan untuk mendekontaminasi food packaging dalam proses pengemasan makanan. Nah, sekarang kita lihat di sini untuk fase emulsi yang sederhana itu kita lihat fase continuous-nya, ada tipe fase air dan ada tipe fase minyak. Jadi kalau ini oil in water artinya ada droplet minyak dalam fase air. Begitu juga yang ini adalah water in oil, berarti ini adalah droplet air dalam fase minyak. Nah, bagaimana dengan oil in water in water? Jadi kalau yang oil in water berarti ada oil, minyak,
di dalam droplet yang kecil, dalam sistem penghantaran satu, kemudian dia ada di air, kemudian di sini dia ada modifikasi permukaan interface-nya. Modifikasinya itu apa? Modifikasinya ya bisa berupa dari sini, seperti amfifilik, biopolimer, protein, surfaktan, dan lain sebagainya. Sehingga si droplet ini sebetulnya tidak begitu menyatu dengan fase continuous-nya. Jadi di sini minyak di dalam air, kemudian di dalam air lagi. Nah, kemudian di sini ada WOW, water in oil in water. Dia di sini ada emulsi air di dalam minyak, di dalam air. Berarti di sini ada 3 fase ya. Nah, di sini juga sama, bagaimana dengan yang oil continuous phase. Kalau yang oil continuous phase, berarti yang dibawanya itu adalah droplet minyak, emulsi minyak. Di dalam droplet besarnya itu adalah air, dan continuous phase-nya adalah oil. Oke ya, sampai di sini bisa dipahami ya tentang emulsi. Jadi kalau emulsifikasi dan emulsi, kalau ada kasihnya berarti itu adalah suatu proses pembentukan produk. Nah, produknya itu adalah si emulsi ini. Begitu juga dengan nano enkapsulasi dan nano kapsul gitu ya. Jadi produknya itu adalah kapsul, enkapsulasi itu adalah proses pembentukan kapsulnya. Oke, selanjutnya ada nanosetikal. Nah, biasanya kita dengarkan nutrasetikal ya. Kalau di sini nanosetikal berarti nutrasetikal yang dibentuk dalam bentuk nano, dikemas dalam ukuran nano. Jadi nanosetikal itu adalah nutrisi yang diproduksi ke dalam nanopartikel dengan menggunakan suatu teknologi nano. Jadi perkembangan nanocarrier atau nanomaterial itu biasanya berfungsi untuk meningkatkan absorpsi dan juga bioavailability dari nutrisi, kemudian mineral, vitamin, dan lain sebagainya. Kemudian nanosetikal ini sendiri dia bisa langsung di-spray, dimasukkan ke dalam permukaan mukosa, ke jaringan hidup, ataupun dia diinkorporasikan ke dalam makanan yang padat, atau bisa juga ke minuman. Nah, ini adalah contoh-contoh dari nanosetikal yang sudah pernah dibuat. Contohnya adalah ada karotenoid nanopartikel, di mana dia ditambahkan ke minuman buah untuk meningkatkan bioavailability-nya. Kemudian ada juga canola oil. Dia fungsinya untuk menghantarkan vitamin, mineral, dan juga phytochemical. Ada nanosilver atau nanogold, dia digunakan sebagai mineral suplemen. Kemudian bahkan ada Chinese nano tea, dia digunakan sebagai mineral suplemen untuk meningkatkan uptake dari selenium. Kemudian ada lagi nutraceutical yang mengandung likopen. Kemudian ada beta karoten dan juga fitosterol untuk mencegah akumulasi dari kolesterol. Kemudian ada juga nanosetika lain yang bisa meningkatkan rasa dari minuman tanpa penambahan gula ataupun tekstur dan kehomogenan dari es krim yang bisa ditingkatkan dengan cara nanoemulsi dalam bentuk karbohidrat dan protein. Jadi kita tahu nutraceutical itu nggak cuma vitamin ataupun mineral ya, mikronutrien, tapi dia juga bisa berupa suplemen diet, misalnya seperti koenzim, kemudian bisa juga functional food, seperti probiotik ataupun prebiotik, kemudian ada senyawa-senyawa lain, seperti polifenol, kemudian terpenoid, dan juga glukosinolat. Jadi di sini nanosetikal itu dia membungkus nutraceutical sehingga dia bisa berfungsi sebagai suplemen ataupun obat dalam bentuk makanan. Jadi makanya dibilangnya let the food be your medicine. Jadi makanan itu sendiri berfungsi sebagai obat ataupun suplemen. Nah, kemudian tipe lain dari nanodispersi dan nanokapsul itu ada biopolimeric nanopartikel. Nah, tadi udah disinggung juga tentang nutraceutical. Di sini kita bahas lagi definisinya. Jadi nutraceutical itu adalah makanan yang mengandung nutrisi dasar dan dia mengandung value nilai-nilai yang bersifat seperti obat, di mana di dalamnya termasuk makanan-makanan alami seperti vitamin, mineral, antioksidan, probiotik, prebiotik, dan lain sebagainya. Kemudian nutraceutical ini biasanya dibungkus oleh suatu polimer. Jadi dia nggak mungkin kita makan dalam bentuk murni. Dia dibungkus dalam suatu delivery system. Di sini kita pakai polimer yang berfungsi untuk sebagai kendaraan delivery-nya. Sehingga dia
memiliki keuntungan jika dibandingkan dengan material-material lain. Nah, nanopartikelnya itu sendiri, dia bisa dibuat dari biopolimer yang bersifat food grade. Contohnya seperti protein dan polisakarida. Sebetulnya nggak cuma protein dan polisakarida, tapi juga ada material food grade lainnya yang bisa digunakan sebagai biopolimer nanopartikel ini. Misalnya seperti selulosa, kemudian alginat, ada juga DNA, kemudian keratin, silk, kolagen, kitin, dan lain sebagainya. Ini masih banyak sekali biopolimer yang food grade, yang aman untuk dikonsumsi. Nah, nanopartikel ini dia bisa diaplikasikan untuk mengenkapsulasi komponen-komponen fungsional dan juga bisa merilisnya terhadap respon yang spesifik terhadap pemicu tertentu di lingkungan. Nah, contoh dari biopolymeric nanopartikel lain yang biasa digunakan itu adalah polylactic acid, PLA. Ini dia bisa digunakan sebagai material untuk enkapsulasi dan juga untuk delivery dari obat-obatan, vaksin, ataupun makanan-makanan yang bersifat nutraceutical. Kemudian, tetapi di sini perlu kita ketahui bahwa PLA ini dia membutuhkan komponen-komponen asosiatif, artinya dia tidak bisa berdiri sendiri, karena dia harus berupa agregat dengan senyawa lain, misalnya dengan polyethylene glycol. Nah, di sini setelah dia berasosiasi dengan senyawa lain, dia bisa digunakan untuk proses enkapsulasi dan juga untuk penghantaran ataupun rilis dari functional ingredients. Jadi di sini kalau kita lihat biopolimer yang berasal dari bahan-bahan alam ataupun yang food grade, itu jika ditambahkan atau diinkorporasikan ke dalam nanopartikel, dia akan berupa bionanokomposit. Nah, bionanokomposit ini nggak cuma untuk industri pangan, tapi juga bisa untuk industri lainnya, misalnya untuk elektronik gitu ya, untuk peralatan-peralatan device, optik, fotonik, ya, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya ada nanoenkapsulasi dan nanokapsul. Jadi nanokapsul itu adalah suatu kendaraan, suatu delivery system yang fungsinya untuk menghantarkan nutrisi dan juga dia membawa atau meningkatkan sifat-sifat alami dari makanan. Misalnya untuk bioavailabilitas dari suatu nutrien, kemudian efisiensi penyerapan nutrien tersebut, bagaimana stabilitasnya, bagaimana resistensi oksidasinya sehingga dia tidak mudah rusak, kemudian retensi terhadap komponen-komponen yang mudah menguap, kemudian untuk rilisnya bisa juga dikontrol, kemudian untuk membuat suatu rasa tertentu di makanan dan lain sebagainya. Nah, fungsi dari nanoenkapsulasi itu adalah prosesnya ya, produknya adalah kapsul. Fungsinya adalah untuk menghantarkan komponen-komponen fungsional, kemudian bisa juga untuk menjaga dari degradasi selama pemrosesan makanan, kemudian bisa juga dikontrol untuk pelepasannya, tergantung dari trigger apa yang ada di lingkungan sekitarnya. Jadi jika misalnya ada perubahan pH, kemudian ada kelembaban tertentu, di suhu tertentu, kemudian ada mechanical stress, ada aktivitas enzim, waktu, kemudian osmotik, gaya osmotik, nah ataupun misalnya di jaringan atau organ tertentu, dengan laju pelepasan tertentu, itu juga bisa dilakukan dengan cara enkapsulasi food ingredients. Kemudian fungsi lainnya itu adalah untuk meningkatkan absorpsi dari functional food. Kemudian tentu dengan adanya nanoenkapsulasi pada produk makanan ini sendiri, kita bisa membuatnya dalam jumlah yang lebih sedikit, sehingga kita bisa menurunkan biaya dari pemrosesan makanan. Nah, untuk proses sintesis nanoenkapsulasi itu sendiri ada beberapa macam. Ada yang dengan pemrosesan secara fisik, misalnya dengan spray drying, kemudian spray chilling, ekstrusi, kemudian fluidized bed. Kemudian ada juga yang pemrosesan dengan physiochemical, misalnya dengan coacervation sama entrapment ke liposom. Ada juga dengan kimiawi, jadi dengan polimerisasi secara interface dan juga inklusi di molekular. Jadi di sini kita bisa lihat perbedaannya antara nanokapsul dan nanosfer. Jadi seperti yang gambaran yang ini ya, kurang lebih. Yang gambaran seperti ini adalah emulsi kan.
Emulsi dan kapsulasi itu pada prinsipnya itu mirip. Jadi sama-sama ada yang dihantarkan dan ada kendaraan yang menghantarkan. Jadi di sini misalnya kita mau menghantarkan partikel-partikel obat, di sini ada bagian kapsul yang dalamnya berupa delivery sistemnya, apakah itu liposom dan lain sebagainya. Kemudian ada shell-nya, ada bagian terluarnya lagi. Nah, bagian terluarnya ini nanti akan didegradasi ya, tergantung pada trigger apa yang ada di lingkungannya. Misalnya dalam kondisi asam atau kondisi basah, itu nanti dia akan terdegradasi, kemudian dia akan mengekspos bagian dalam yang akan dihantarkan. Ini adalah nanokapsul. Bedanya sama nanosfer, kalau nanosfer itu dia nggak ada cangkang di dalamnya, jadi langsung dari yang cangkang luar, kemudian ada matriksnya, matriks untuk shell-nya, dan dia langsung ke bagian yang dihantarkan. Di sini drug, ya. Jadi bedanya di sini ada cangkang bagian dalam atau tidak. Kalau nanokapsul itu cangkangnya berarti ada dua. Ada yang inner sama ada yang outer. Jadi seperti itu. Oke, nanoenkapsulasi dari food ingredient ini juga biasanya dilakukan dengan menggunakan nanosistem sebagai material dindingnya. Contohnya adalah ada nanosistem yang berbasis lemak, kemudian ada nanosistem yang berbasis polimer, dan ada juga nanosistem yang berbasis equipment. Equipment ini bisa macam-macam, bisa protein base ataupun misalnya untuk senyawa-senyawa lainnya. Nah, untuk yang lipid base itu seperti yang tadi sudah dijelaskan, jenis-jenis emulsi seperti tadi ya, oil in water atau water in oil, kemudian ada juga liposom, ada juga tipe yang solid lipid nanopartikel. Kemudian untuk yang polymer base itu biasanya berupa nanokapsul ataupun nanopartikel yang terbuat dari misalnya selulosa, kemudian pati, alginat, dan lain-lain yang sifatnya seperti biopolimer. Kemudian untuk yang equipment base, ini adalah tipe yang misalnya terbuat dari protein base, yaitu misalnya nanofiber dari protein jagung ataupun nanotubes dari protein susu. Nah, jadi seperti ini kurang lebih gambarannya sama seperti yang tadi ya. Bagian luarnya itu adalah cangkang luar, kemudian bagian dalamnya itu adalah material yang terenkapsulasi. Artinya ada cangkangnya lagi, kemudian bagian dalamnya itu adalah functional food yang dihantarkan. Oke, selanjutnya ada nanolaminates. Jadi nanolaminates itu dia terdiri dari 2 atau lebih lapisan material yang berukuran nano, yang kemudian saling berikatan satu sama lain, baik secara fisik maupun secara kimia. Nah, gambarannya seperti ini. Jadi ketika ada substrat, kemudian dia semacam dilapisi, di-package oleh nanolaminates, dia dilapisi secara berlapis-lapis. Jadi ada bagian biopolimer, kemudian di sini ada polimer 1, polimer 2, sampai dengan seterusnya. Nah, nanolaminates ini dia banyak sekali digunakan dalam industri pangan yang digunakan sebagai coating yang dia menempel pada permukaan makanan. Kemudian bisa juga sebagai coating yang edible, dia bisa dimakan, dia bisa menjaga kelembabannya, bisa menjaga konten dari lemaknya, kemudian bisa juga untuk barrier gas. Nah, dia biasanya digunakan untuk coating makanan-makanan yang siap saji gitu ya, siap untuk dimakan. Misalnya seperti buah, kemudian sayur, ada juga keju. Kalau meats ini kan harus diproses ya. Ada juga untuk baked goods, untuk makanan-makanan yang dipanggang. Kemudian nanolaminates juga dia membawa rasa, kemudian nutrisi, ada juga untuk mewarnai, pewarna, antioksidan, kemudian antimikroba, dan juga untuk meningkatkan tekstur dari makanan itu sendiri. Nah, bagaimana karakteristik nanolaminates? Jadi nanolaminates ini dia memiliki sifat yang sangat tipis, kemudian dia fragile, dia ringkih ya strukturnya, di mana komposisi, kemudian ketebalan, struktur, dan propertinya itu bisa dikontrol tergantung dari karakteristik material yang digunakan dalam proses preparasi. Kemudian nanolaminates juga bisa terdiri dari senyawa-senyawa yang bersifat hidrofilik
amfifilik ataupun lipofilik yang diinkorporasikan ke dalam suatu film. Nah, film ini juga ditambahkan adanya functional food. Misalnya ada perasa, kemudian ada warna, ada enzim, ada juga untuk dekontaminasi, ada antimikroba, ada juga untuk antioksidan, dan juga sehingga dia bisa meningkatkan masa simpan dan meningkatkan kualitas dari makanan yang dibungkus. Jadi kalau laminates ini dia lebih ke nempel langsung di makanannya ya. Kalau food packaging itu kan dia kemasan luarnya, seperti yang tadi misalnya bungkusan kemasan gitu. Tapi kalau laminates ini dia betul-betul melekat pada substrat makanannya itu sendiri. Makanya dia ada juga yang tipenya tipe edible, bisa dimakan langsung. Nah, kalau kita lihat di sini gambaran SEM dari nanolaminates itu seperti ini. Dia akan berlapis-lapis, di mana di sini substratnya adalah PET. Nah, selanjutnya ada nanofibers dan nanotubes. Jadi nanofibers itu adalah substansi material yang dia memiliki diameter antara 10 sampai 1000 nano. Dan kemudian dia biasanya tidak terbuat dari senyawa yang food grade, sehingga biasanya dalam industri pangan itu jarang sekali digunakan. Kemudian sekarang karena nanofiber itu sudah mulai banyak diproduksi, sehingga untuk industri pangan juga sudah banyak digunakan. Kemudian untuk nanotubes ini juga biasanya pada awalnya digunakan untuk aplikasi non-makanan. Kenapa? Karena dia memiliki sifat yang konduktor, memiliki sifat low resistensi konduktor, dan juga dia memiliki sifat katalitik. Tetapi sekarang nanotubes itu nggak cuma digunakan untuk aplikasi non-makanan, sekarang sudah juga dibuat untuk aplikasi makanan. Contohnya adalah nanotubes yang terbuat dari globular milk protein, contohnya alpha-lactalbumin, sehingga dia memungkinkan penggunaannya di berbagai macam food industry. Jadi gambarannya seperti ini. Ini adalah prekursornya, terbuat dari protein susu, alpha-lactalbumin, kemudian dilakukan hidrolisis parsial sebagian sehingga dia terbentuklah building block. Nah, setelah terbentuk building block, ini akan ditambahkan ion kalsium sehingga dia terbentuklah nanotube. Gambarannya seperti ini. Jadi ini adalah nanotube yang kalau diiris secara begini ya. Kemudian kalau jika dilihat dari depan itu tampak seperti ini, bahwa bagian dinding luarnya ini adalah struktur alpha helix yang terbuat dari protein susu. Kemudian ini adalah cara untuk membuat nanofiber. Jadi awalnya ada komponen bioaktif ataupun molekul obat, di mana di sini dicampur dengan polimer atau biopolimer larutannya. Setelah itu ada proses fabrikasi sehingga terbentuklah benang-benang halus ya, fiber. Nah, fiber ini dia mengandung komponen bioaktif ataupun molekul-molekul obat yang nantinya akan digunakan untuk berbagai macam aplikasi. Misalnya sebagai functional food, ini fungsinya untuk enkapsulasi makanan, kemudian kalau yang diisi dengan obat-obatan, maka dia digunakan sebagai drug delivery. Kemudian untuk coating dari makanan, dari buah, sayur, seperti itu, dia berfungsi sebagai coating yang bisa dimakan, ataupun dia nanofiber yang matte, sehingga dia bisa digunakan untuk food packaging. Oke, selanjutnya ada tipe material nanofrying. Jadi nanofrying ini lumayan baru, tahun 2000-an ya. Jadi salah satu perusahaan minyak di US itu mengembangkan produk ini, di mana nanofrying ini sebetulnya adalah tipe filtration system. Jadi fungsinya untuk memfiltrasi liquid, di mana dia bisa meningkatkan masa pakai dari minyak goreng. Jadi dengan adanya nanofrying ini, nanoceramic product, itu dia bisa menekan pemecahan minyak. Kemudian hasilnya adalah katanya jenis gorengannya itu dia memiliki rasa yang lebih baik, kemudian lebih crispy,
Kemudian konsistensi juga lebih bagus dan juga profitnya lebih besar. Kenapa profitnya lebih besar? Karena dengan bisa menekan breakdown dari minyaknya, maka konsumsi minyak dari fast food itu bisa dikurangin sebanyak separuhnya, 50%-nya, sehingga production cost-nya juga bisa ditekan. Makanya dia bisa digunakan dengan efisiensi yang cukup baik. Jadi ini contoh dari nano frying itu sendiri, dia adalah filtration system, dia untuk menyaring minyaknya. Nah, kita lihat videonya si Oil Fresh ini di sini. Fries were very good. They were not at all greasy. How's this guilt-free fried food? Tonight, see what a Bay Area company discovered makes fried food healthy without ruining the taste. On Thanksgiving, deep frying your turkey sounds lip-smacking. However, many people believe deep-fried foods just aren't healthy. Now, a high-tech device made in the Bay Area promises to make fried foods like these not only tastier, but better for your health. Dr. Kim Mulvihill gives us a taste. Who doesn't love French fries? I do love French fries, but I know they're bad for me. Bad in that they're deep-fried in oil, adding both calories and fat. But now a new device inserted into deep fryers in restaurants around the Bay Area are cooking up what may be healthier fried foods. Well, the fries were very good. They were not at all greasy. What's behind the fresher taste? It's found on the surface of these peppercorn-sized pellets, ceramic pellets contained in this steel device. So this is just like a Chinaware, insoluble ceramic Chinaware. The surface of each pellet is covered with billions of pores so tiny you can't see them with the naked eye. When cooking oil is heated, it degrades quickly and clumps together. But when hot oil travels through this device and around the pellets, the tiny pores on the pellets don't add anything new to the oil. They just keep the oil lump-free, and less oil stays on the food. We were a little skeptical, to be very honest, in the very beginning, and we quickly found out that it really is all true. The device comes from Oil Fresh, a Sunnyvale company. It's certified as safe and non-toxic by NSF, a nonprofit group that develops national standards for restaurant equipment. And it's also authorized for sale by the FDA. The tiny pores on the pellets were created using nanotechnology. This fast-growing technology is all about thinking small, extremely small. It involves creating new materials by tinkering at the molecular level, making products lighter, faster, more efficient, even more durable. The FDA believes nanotechnology is not inherently unsafe. Margaret Taylor is an expert on nanotechnology at UC Berkeley. While she wants more research and information available to the public, she doesn't want the technology banned. There's some environmental benefits to it, possibly, because you can do stuff with less. And that's just what restaurants are finding out with Oil Fresh. They've seen a big drop in oil costs and energy bills. The biggest benefit is that we're able to extend the life of the oil. We have cut our costs between 40 and 50% on our oil. And because of cost savings, some have already switched to more expensive but healthier oils. Dr. Kim Mulvihill, CBS 5 Health Watch. To date, Oil Fresh is only available for restaurants. The manufacturer plans to make a household version sometime in the future. For more information, you can always go to cbs5.com and click on Help. Oke, jadi itu tadi adalah produk nano frying yang dikembangkan oleh US-based Oil Fresh Corporation. Dia mengembangkan suatu filtration system di mana di dalamnya itu ada bola-bola seramik yang fungsinya adalah untuk mencegah atau menekan breakdown dari struktur minyaknya itu sendiri, sehingga katanya sesuatu yang digoreng itu tidak lagi menjadi makanan yang berbahaya. Oke, selanjutnya adalah monitoring food quality. Bagaimana cara mengontrol kualitas dari makanan. Jadi apa sih yang dikontrol, apa sih yang dimonitor dari kualitas makanan? Itu adalah kita harus tahu apakah ada analit-analit tertentu yang bisa terdeteksi dari suatu makanan, kemudian apakah ada bakteri kontaminasi di makanan tersebut, dan bagaimana caranya kita bisa membedakan jenis bakteri atau patogen apa, dan juga kita harus tahu bahwa alat atau analit yang digunakan untuk monitoring food itu harus sensitif terhadap bakteri tertentu, dan juga harus bisa digunakan secara langsung dalam waktu yang singkat.
Nah, teknologi yang bisa digunakan untuk monitoring food quality ini salah satunya adalah dengan teknologi biosensor. Biosensor ini dia bisa melakukan proses manufaktur yang dilakukan dengan biaya yang cukup rendah dan kemudian juga bisa digunakan dalam suatu kit atau alat sehingga bisa memenuhi kriteria-kriteria di atas. Nah, biasanya biosensor ini digunakan dalam suatu proses di mana dia adalah proses alternatif terhadap metode yang tradisional dalam proses deteksi toksin ataupun patogen yang ada di makanan, minuman, ataupun produk makanan lainnya. Jadi di sini fungsi dari sensor makanan itu sendiri adalah untuk mendeteksi patogen ya, kemudian ada juga alergen tertentu, komposisi dari makanan, kemudian apakah ada toksin. Toksinnya itu bisa berupa dari pestisida dari pertanian, kemudian ataupun toksin-toksin yang dihasilkan oleh bakteri atau mikroorganisme patogen. Kemudian bisa juga untuk mendeteksi senyawa tertentu, adulterants. Kemudian apakah di situ terdeteksi metabolit hasil degradasi. Nah, untuk foodborne disease, penyakit-penyakit yang ditimbulkan karena adanya kontaminasi makanan, itu dibedakan menjadi dua. Ada yang tipe food poisoning, tipe yang keracunan makanan, ataupun ada tipe yang infeksi makanan. Kalau infeksi, berarti itu dia disebabkan oleh mikroorganisme patogen, misalnya oleh bakteri ataupun oleh virus. Tapi beda dengan keracunan makanan, kalau keracunan makanan berarti ada senyawa toksin di situ. Keracunannya bisa berupa toksin secara kimia ataupun toksin biologis. Toksin biologisnya bisa dari jaringan tanaman ataupun jaringan hewan. Nah, di sini ada berbagai macam mikroorganisme penyebab foodborne disease. Di antaranya ada Campylobacter, di sini tipe foodborne disease yang paling besar. Kemudian ada tipe dari spesies Clostridium, kemudian E. coli, ada juga Listeria, Staph aureus, kemudian tipe Salmonella, ini yang bikin tipes, kemudian tipe asam laktat, kemudian ada juga tipe ragi ataupun jamur lainnya. Yang terakhir ada juga tipe dari virus. Nah, kita masuk ke bagian pertama dari monitoring, yaitu nanosensor untuk identifikasi bakteri. Jadi, tipe kontaminasi makanan karena adanya bakteri patogen, salah satunya adalah dari spesies Campylobacter jejuni. Ini adalah tipe spesies bakteri yang menyebabkan infeksi yang cukup parah. Contohnya dia menyebabkan kram perut ataupun diare di manusia. Dan ini biasanya tipe bakteri ini dia dijumpai pada produk makanan dari daging-dagingan. Nah, sekarang teknologi yang sudah digunakan adalah dengan cara inkorporasi. Dia memasukkan nanopartikel bioaktif ke dalam makanan ayam yang dia memang secara sengaja didesain agar bisa berikatan dengan struktur biomolekularnya di permukaan dari bakteri Campylobacter ini. Nah, kemudian ada juga selain penambahan nanopartikel bioaktif ke pakan dari ternak, ini juga ada penambahan pakan yang sudah dicampur dengan antibiotik yang dia difungsionalisasi dengan tipe nanokarbohidrat tertentu, sehingga dia juga bisa berikatan dengan permukaan bakteri dan bisa menghilangkannya, bisa dibuang melalui kotoran hewan. Jadi bagaimana cara untuk mencegah bakteri patogen Campylobacter ini? Jadi yang pertama, ketika kita mengolah makanan berupa daging-dagingan itu, kita sebaiknya tidak perlu mencuci daging tersebut. Nah, kalau kalian masih mencuci daging, mungkin itu salah satu kesalahan yang umum dilakukan ya. Jadi kenapa kita nggak perlu mencuci daging? Karena dengan mencuci daging itu dia justru bisa menyebarkan bakteri atau kuman ke bagian-bagian lain di dapur. Sehingga kalau kita nggak bersih misalnya kita nyuci dagingnya bersih, tetapi setelah dicuci kita lupa untuk mencuci wastafelnya. Nah, si wastafel itulah menjadi sumber yang paling baik untuk penyebaran bakteri ini. Nah, karena wastafelnya itu tidak dicuci, maka nanti dia bisa menempel ke makanan lain, misalnya kita mengolah sayur ataupun mengolah produk lainnya gitu ya. Kemudian setelah itu
kalau kita mau menyimpan produk daging itu kita simpan lebih baik di freezer, bukan di bagian bawah, karena biasanya bagian bawah itu dia lebih mudah terkontaminasi dibandingkan dengan bagian freezer. Kemudian kita juga bisa mencuci tangan dengan baik. Jadi setelah melakukan pemrosesan makanan, misalnya membersihkan, kemudian memasak, kita harus cuci tangan dengan sabun secara keseluruhan ya, jangan terlalu cepat. Dan juga untuk peralatan masak juga harus dicuci dengan baik. Nah, kemudian untuk cara memasaknya itu sendiri, kita harus memasak dengan baik sampai matang, gitu ya, untuk membunuh bakteri yang ada pada saat pemrosesan makanan, sehingga untuk bakteri-bakteri patogen penyebab kontaminasi makanan, penyebab foodborne disease itu bisa kita eliminasi. Nah, kemudian ada juga tipe lain, kalau tadi adalah dengan menggunakan bioaktif nanopartikel ke pakan hewannya dan juga penambahan antibiotik. Yang ini adalah cara untuk mendeteksi adanya bakteri Salmonella, yaitu dengan cara kit yang ada di fluorescent dye particle. Jadi kit ini dia bisa mendeteksi adanya antibodi Salmonella pada suatu makanan. Kit ini dia mengandung silikon ataupun nanorod dari gold. Jadi seperti ini bentukannya, seperti strip kit pada umumnya ya, di mana pada saat pengujiannya nanti ketika sampelnya itu mengandung tipe bakteri Salmonella, maka dia akan menjadi berwarna seperti garis 2. Jadi ini ada kontrol lain, ada tes lain, sama seperti kit antigen untuk COVID ya. Jadi bagian kontrolnya itu pasti akan selalu muncul. Kemudian bagian T-nya ini adalah bagian sampel. Apakah dia terdeteksi adanya antibodi dari sampel tersebut atau tidak. Kalau dia terdeteksi, kalau dia berikatan dengan antigen yang ada di kitnya, maka dia akan berubah warna. Jadi ini adalah salah satu cara yang sangat sederhana, yang paling cepat jika dibandingkan dengan cara konvensional yang tentu memakan waktu yang sangat lama. Sehingga kalau kita tahu bahwa suatu makanan itu mengandung atau sudah terinfeksi, sudah terkontaminasi oleh bakteri patogen, misalnya seperti Salmonella, itu kita tidak lagi menggunakan bahan makanan tersebut. Kemudian untuk identifikasi bakteri lain, ada lagi untuk identifikasi dari E. coli. Nah, untuk deteksi E. coli ini, kita bisa menggunakan metode yang namanya reflective interferometry. Sebetulnya reflective interferometry ini adalah suatu metode dengan menggunakan UV vis ya, penggunaan UV vis. Jadi dia bisa metodenya itu spesifik, kemudian cepat, dan juga dia label free optical detection pada suatu biomolekul yang kompleks. Nah, ini prosedurnya itu sama persis seperti UV vis. Jadi dalam suatu sampel makanan itu kita hancurkan terlebih dahulu. Misalnya makanan tersebut mengandung E. coli atau tidak, misalnya ada E. coli-nya. Nah, makanan tersebut dihancurkan, kemudian disentrifuge, kemudian dilakukan pengenceran. Nah, setelah itu pasti di sini ada bakteri dalam jumlah tertentu ya, kalau memang ada bakterinya. Nah, si kultur yang sudah diencerkan ini kita lakukan reflective interferometry dengan menggunakan UV vis pada panjang gelombang tertentu. Jadi kalau di suspensi larutannya menggunakan PBS, PBS ini adalah phosphate buffer solution, kita menggunakan panjang gelombang di 600 nanometer. Nah, kalau ini metode konvensional, ini kan biasanya kita plating ya. Di kuliah bioselmol kan kalian sudah belajar, ini di plating pada pengenceran tertentu sehingga kita menemukan sejumlah koloni dari E. coli. Nah, setelah itu kalau dengan menggunakan reflective interferometry, itu misalnya kita menggunakan plate yang multi hole kayak gini. Jadi dia lubangnya ada banyak sehingga bisa di scanning secara bersamaan dalam waktu yang sama. Sehingga di sini kita bisa tahu apakah terdeteksi di panjang gelombang tertentu ada atau tidak adanya bakteri E. coli. Ini sebetulnya kalau dengan cara ini membutuhkan
peralatan yang cukup mahal karena kita harus punya UV vis ya. Ini biasanya adanya di lab. Tapi sekarang sudah ada kit yang praktis yang sama seperti Salmonella ini. Kitnya itu tinggal dicelupkan pada suatu larutan. Jadi misalnya dalam suatu minuman, sampel minuman atau makanan, kita larutkan si stripnya ini, kemudian kita tunggu setelah 10 menit, dan akhirnya kita bisa tahu kalau E. coli-nya itu ada atau tidak dalam sampel makanan tersebut. Prinsip kerjanya sama seperti yang Salmonella ini, di mana dia akan berikatan dengan antibodi yang ada di strip kitnya itu. Oke, yang terakhir adalah nanofiltration atau ultrafiltration. Jadi di kuliah apa ya? Dulu saya lupa. Jadi untuk ultrafiltration ini kan ukuran dari partikel yang disaring itu kan berbeda-beda. Nah, ultrafiltration ini biasanya digunakan dalam industri pangan sebagai alat untuk memisahkan dan meningkatkan konsentrasi dari suatu komposisi makanan. Hanya saja masalah yang biasa ditemukan dalam ultrafiltrasi ini adalah adanya fouling, jadi adanya penyumbatan. Sehingga sekarang banyak sekali upaya yang dilakukan untuk membuat suatu membran yang anti tersumbat gitu ya. Tentu ini akan meningkatkan biaya produksi dari membran itu sendiri, tapi mungkin secara overall, secara keseluruhan pasti juga akan sebanding dengan production cost-nya. Nah, ultrafiltrasi dengan menggunakan filter membran ini digunakan untuk industri makanan dan juga minuman, biasanya untuk industri dairy processing, industri yang menggunakan susu. Ini biasa digunakan untuk memisahkan whey, bagian protein, dan juga bagian yang jernih dari susu untuk produksi keju. Kemudian untuk industri jus dari buah ataupun sayur, dia biasa digunakan untuk proses klarifikasi, di mana dia digunakan untuk memisahkan pulp ya, jadi bagian fibernya dan bagian larutannya, bagian cairannya, yang kemudian nanti akan disterilisasi dengan membran yang non-thermal, jadi bukan dengan cara pemanasan. Kemudian juga untuk concentrating proses di jus buah, dia untuk mengkonsentrasikan larutan yang fungsinya adalah untuk merecover, mengambil kembali komponen-komponen bioaktif, kemudian juga digunakan dalam industri pemrosesan laut, jadi seperti ikan ataupun sumber daya laut lainnya. Nah, ini untuk fraksionasi dan juga untuk recovery dari waste-nya, dan juga untuk meningkatkan protein yang ada di filtrat. Nah, ini kalau kita lihat tipe-tipe filtrasi itu kan bertahap ya, mulai dari ukuran yang paling besar, screening. Kalau untuk wastewater treatment ini akan selalu digunakan bagian yang paling besar ini untuk partikel dan lain sebagainya. Kemudian ada yang dari sand, dari pasir, kemudian ada microfiltration, ukurannya 0,1 untuk menyaring bakteri, kemudian ada ultrafiltration, ukurannya 0,02, dia untuk menyaring virus ataupun organik makromolekul, kemudian terakhir bisa kita dapatkan ultrafiltered water, tapi ini biasanya digunakan dalam proses manajemen kualitas air. Nah, kalau untuk pemrosesan makanan ataupun minuman, biasanya kita menggunakan yang ultra ataupun yang nanofiltration. Jadi ini adalah perbedaan penyaringan dengan microfiltration, kemudian ultra, nano, dan RO. RO ini adalah reverse osmosis. Masing-masing memiliki ukuran bukaan pori yang berbeda. Jadi kalau mikro itu antara 0,1 sampai 5, kemudian ultra itu 20 nano sampai 0,1 mikro, kemudian untuk nano itu lebih dari 1 nanometer, dan untuk RO itu antara 0,1 sampai 1 nanometer. Nah, zat apa saja yang bisa disaring dari masing-masing filter ini? Jadi kalau untuk mikro itu dia bisa menyaring suspended particle, partikel-partikel tersuspensi. Kemudian untuk yang ultra itu dia menyaring makromolekul tertentu. Untuk yang nano bisa menyaring tipe-tipe garam multivalen dan juga zat-zat terlarut yang berukuran kecil.
Sedangkan untuk RO, dia bisa menyaring semuanya jenis garam-garaman, sehingga yang bisa lolos ke membran itu hanyalah air. Nah, untuk pengaplikasiannya pada saat penggunaan tentu masing-masing filter ini digunakan dalam tekanan yang berbeda. Semakin kecil ukuran porinya, tentu tekanan yang diaplikasikan itu akan semakin besar. Kenapa? Karena kita harus melewatkan air ke dalamnya dan kita harus menyaring partikel-partikel yang berukuran lebih besar daripada molekul air. Oke, jadi ini nanofiltration. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum ke tugasnya? Apakah sudah jelas semua? Bu izin tanya. Ya, silakan. Tadi yang di PBS itu apa cuman pakai PBS saja, Bu? Atau bisa pakai larutan yang lain? Oke, untuk ini ya, yang reflective interferometry, biasanya memang untuk penggunaan PBS itu fungsinya adalah sebagai larutan fisiologis. Dia kan buffer fosfat ya, sehingga dia memiliki tekanan luar yang sama dengan tekanan di dalam sel bakterinya. Makanya dia banyak digunakan. Sebetulnya bisa juga menggunakan medium tumbuhnya si E. coli. Tapi kalau kita menggunakan medium, itu harus dilakukan secara cepat. Kenapa? Karena kita tahu E. coli itu dia berkembang biaknya dalam jangka waktu 20 menit ya. 20 menit itu dia satu siklus. Berarti kalau kita nanti terlalu lama mengukurnya, bisa jadi E. coli yang ada di dalam sampel itu sudah mengalami multiplikasi gitu. Makanya kenapa digunakan PBS? Karena PBS itu adalah salah satu larutan fisiologis untuk sel. Sebetulnya bisa juga digunakan larutan fisiologis yang lain, misalnya larutan garam berapa persen? Larutan fisiologis itu biasanya? Ada yang masih ingat? 70 atau 90 gitu, Bu? 70, 90, itu pekat banget dong. Oh, 30. Larutan fisiologis untuk sel. NaCl-nya berapa persen? Biasanya? Kalau 30 itu apakah air laut itu sampai 30% ya garamnya? Larutan fisiologis itu adalah NaCl 0,85% ya. Jadi bisa juga kalian menggunakan NaCl 0,85% selain menggunakan fosfat buffer. Gitu. Oke, jadi bisa fosfat buffer ataupun larutan fisiologis lainnya. Gitu Diva, apakah sudah jelas? Jelas, Bu. Sama mau tanya lagi, Bu. Yang C tadi ini maksudnya gimana, Bu? Saya nggak kurang paham. Yang C? Iya. Iya. Oke. Jadi yang ini kan yang pertama kita lakukan kan kita melarutkan makanan atau minuman sampel ya. Kita haluskan, kemudian kita campurkan dalam suatu larutan. Di sini kita menggunakan larutan fisiologisnya adalah PBS. Nah, kemudian kita lakukan pengenceran. Nah, dari pengenceran ini kita bisa langsung ukur dengan UV vis yang B ini, atau kita bisa lakukan plating. Plating ini dengan menggunakan agar. Nah, plating ini karena sudah mengalami pengenceran, berarti dia masing-masing plate agarnya itu kan akan tumbuh koloni-koloni bakteri dengan jumlah yang berbeda ya, tergantung dari jumlah pengenceran. Jadi sebetulnya dari A ini bisa langsung dilakukan interferometri dengan UV vis ataupun bisa dilakukan dengan plating. Nah, kekurangannya kalau plating kan kita butuh waktu supaya dia tumbuh. Kalau yang UV vis itu kan bisa real time, dia bisa langsung diukur dan bisa langsung dikonversi konsentrasi E. coli-nya itu berapa. Begitu Diva. Apakah sudah jelas? Iya, sudah jelas. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan?
Nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita langsung ke tugas. Jadi tugasnya untuk tugas baca bisa kalian lihat di buku Nanofood and Internet of Nanothings, ada di chapter 2.4.4, kemudian ada juga di buku Nanotechnology, Food Security and Water, ada di chapter 3.3. Kemudian untuk tugas mingguannya, itu adalah tugas review paper. Jadi kalian pilih satu paper yang topiknya adalah tentang nanoteknologi untuk pemrosesan makanan, atau bebas lah, mau spesialisnya kalian mau cari topik nanoeditif, ataupun nanofiltration, ataupun detection untuk patogen, dan lain sebagainya, itu bebas. Kalian pilih satu paper yang menurut kalian menarik, kemudian kalian buat resume dari paper tersebut. Nah, resumenya dibatasi saja, itu maksimal 5 halaman A4, kemudian formatnya adalah format PDF. Oke, untuk tugas review papernya, apakah sudah jelas? Mau tanya, Bu? Ya, silakan. Bahasa Indonesia ya, Bu? Atau Iya, bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris juga nggak apa-apa kok, kan melatih. Oh iya, ini berarti kelompoknya tetap kayak yang biasanya kan ya? Ya, kelompoknya masih tetap seperti yang biasa. Ya, terima kasih.